saya katakan pada tiap saudara, datanglah pada Tuhan. Ya, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara akan datang pada Tuhan, saudara akan diterima, dan Tuhan akan mulai berkarya dalam hidupmu. Sehingga saudara mengalami pemulihan. Syarat utama mengalami pemulihan adalah kembali pada Tuhan. Saudara ingat anak yang hilang. Saudara, dia maksa minta warisan, lalu pergi tinggalkan bapaknya. Dia pikir dia bisa hidup makmur tanpa bapaknya. Tapi ternyata hancur, lebur, dan sungguh-sungguh sangat menderita. Untung dia sadar, di rumah bapakku, hamba-hambanya pelayannya jauh lebih baik. Ambil keputusan dia kembali pada bapaknya. Saudara, waktu dia kembali pada bapaknya, dari jauh bapaknya lihat, lalu saudara lari, dirangkul, dipeluk, dipulihkan. Keadaannya pulih, saudara. Jadi syarat pertama kalau saudara mau mengalami kasih karunia untuk tahun baru ini, sepanjang tahun, kembalilah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat 25, aku akan mencurahkan padamu air jernih, air bersih, yang akan mentahirkan kamu, ditahirkan, dikuduskan, disucikan, dibersihkan lagi dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Waktu kita kembali pada Tuhan, saudara, dulunya berbuat dosa, jauh dari Tuhan. Waktu kembali pada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mengkuduskan, Tuhan akan membersihkan, Tuhan akan tahirkan lagi. Sehingga dosa-dosanya disucikan, ditahirkan, dibersihkan dari dosa-dosanya. Sehingga hilang, sehingga dikuduskan lagi di dalam Tuhan, disucikan Tuhan. Saudara, itu yang akan terjadi apapun dosamu. Firman Tuhan berkata, kalau kita mau kembali pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia setia dan adil, maka dosamu akan disucikan kembali. Putih seperti salju, seperti bulu domba, dan itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Maka saudara sekali lagi, menjadi orang yang dibersihkan. Saudara tidak terus merasa terhina karena dosamu, terhina karena kebejatanmu, saudara. Saudara dapat pengampunan, saudara dapat dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, di Alkitab ada banyak. Satu kali ada seorang perempuan berzina ditangkap, dibawa oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat untuk dihakimi. Pada Yesus, saudara. Menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus tidak langsung menjawab. Dia menulis ke tanah. Lalu Yesus berkata pada semua orang ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia berhak lempari perempuan yang berzina ini sampai mati. Tapi kalau kamu juga berbuat dosa, juga pernah berbuat dosa, jangan sekali-kali, sebab batu itu akan balik kepadamu dan kau yang akan mati. Saudara, ternyata nggak ada yang berani lempar batu karena semua sadar mereka juga pernah berbuat dosa. Dan orang-orang pergi. Setelah itu Yesus berkata, aku juga tidak menghukum kamu. Aku mengampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu hatinya Tuhan. Saudara, kembalilah. Dia akan mengampuni. Dia akan menyucikan saudara kembali. Saudara, bahkan kita tahu Saulus yang dulu sangat benci dengan kekristenan. Sangat benci dengan nama Tuhan Yesus. Menganiaya, memenjarakannya, bila perlu membunuhnya, saudara. Tapi satu kali waktu dia sedang bawa surat untuk menangkap orang-orang percaya, di tengah jalan ditemui oleh Yesus, Tuhan Yesus, disadarkan, saudara. Dan Paulus mau disadarkan, dia terima Yesus, dia diampuni, dia disucikan, dia diselamatkan, bahkan akhirnya dipakai oleh Tuhan. Nah, itu satu yang luar biasa. Satu lagi bahkan penjahat yang bersama Yesus di atas kayu salib. Ada dua penjahat. Yang satu menghujat Yesus. Yang satu berkata pada Tuhan Yesus, Yesus ampuni aku.
Kalau engkau masuk surga, ingatlah aku percaya engkau Tuhan yang berkuasa. Oh, Tuhan Yesus senang hari ini juga engkau bersama aku masuk surga. Ya, engkau bersama aku akan ada dalam kerajaan surga. Saja datang, ngakui dosa, minta pengampunan, dan terimalah dengan iman pengampunan dari Tuhan. Jangan mau didakwa lagi oleh iblis. Hiduplah yang baik, saudara. Maka saudara akan ditahirkan, dikuduskan. Ayat 26, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan padamu hati yang taat, saudara. Jadi seperti tadi, hati yang baru. Hati yang baik. Hati yang luar biasa, ajaib baiknya. Itu saudara. Lalu roh yang baru, artinya apa saudara? Roh itu ya fungsinya adalah mengenal Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Maka roh kita akan dihidupkan lagi. Sehingga kita bisa mendengar tuntunan dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa peka terhadap Tuhan. Sehingga kita bisa tangkap nasihat Tuhan. Tangkap tuntunan Tuhan. Untuk bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan itu anugerah yang luar biasa. Ya, itu berkat yang luar biasa. Roh kita dihidupkan. Rohani kita dihidupkan kembali di dalam Tuhan. Bahkan hati yang keras. Hati yang tidak mau dengar-dengaran. Dijauhkan, dihilangkan. Sehingga menjadi orang yang mau dengar-dengaran Tuhan. Dan diberi hati yang taat. Mulai taat. Dan itu anugerah yang luar biasa. Saudara, secara jujur kita mengaku. Kita nggak bisa, saudara. Ya, merubah hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi kalau hatinya sudah cemar. Apalagi hatinya yang sudah rusak. Tapi bersyukur. Tuhan berkata, Tuhan memberi hati yang baru. Hati yang baik. Hati yang bisa cinta Tuhan. Hati yang bisa taat pada Tuhan. Hati yang bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Ada orang ingin berbuat baik tapi nggak bisa. Terus jatuh dalam dosa. Ada orang mau tinggalkan dosa. Nggak bisa, terus saja. Saudara, hidup dalam dosa. Tapi waktu Tuhan berikan hati yang baru. Maka diberi kemampuan untuk tinggalkan dosa. Diberi kemampuan untuk percaya. Diberi kemampuan untuk taat. Itu anugerah yang luar biasa. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Malah roh Allah sendiri, rohnya Tuhan, rohnya Allah ada. Diberikan dalam batin kita, dalam roh kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tuhan yang nolong, ya karena ada rohnya menolong kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Artinya saat kita sudah ikut Tuhan diberi hati yang baru. Maka roh Allah akan tinggal dalam hati kita. Saudara, roh Allah akan menuntun kita. Saudara, roh Allah akan memberi kemampuan pada kita. Saudara, roh Allah akan terus menyertai kita. Dia menjadi penolong dalam hidup kita. Itu anugerah yang luar biasa yang tidak terkirakan. Hanya di dalam Yesus saja yang membuat roh Allah mau tinggal dalam hati kita. Di luar Yesus tidak akan kita bisa membuat roh Allah tinggal di dalam kita. Alkitab berkata, saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka roh Allah akan masuk dalam hatimu. Roh Allah akan berkarya dalam hatimu. Roh Allah akan menuntun hidupmu. Itu anugerah yang luar biasa sekali. Ada tuntunan, ada kekuatan, ada pertolongan dari Roh Kudus. Itu akan sangat membantu kita. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup benar, pasti bisa. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup yang lakukan kehendak Tuhan, pasti bisa. Karena ada penolong, yaitu Roh Kudus. Yang membuat yang dulunya tidak bisa, jadi bisa. Yang dulunya tidak mungkin, jadi mungkin. Saudara, tanggapi Roh Kudus. Mulai terimalah Roh Kudus. Mulai tanggapi Roh Kudus. Mulai banyak bergaul dengan Roh Kudus. Hargai dia sebagai pribadi. Anugerah terbesar yang diberikan pada kita, saudara dan saya. Maka saudara akan punya kehidupan
yang bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Nah, setelah itu anugerah, berkat, kasih karunia. Saudara, ayat 28 tadi, dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan pada nenek moyangmu. Ya saudara, dan kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Gandumnya tumbuh, panennya banyak. Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan, gak ada atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu. Wah, buahnya semua ya panen besar. Hasil ladangmu panennya luar biasa. Ya, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Setelah itu anugerah kasih kalian. Dimulai kita datang pada Tuhan lalu diberi hati yang baru. Dan Roh Allah mau tinggal hati kita dan menuntun kita. Pasti kalau sudah tanggung sungguh anugerah. Ya, itu suatu yang luar biasa. Karena siapa di dalam Yesus dia diciptakan menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kasih karunia datang. Ya, tahun baru dengan hati yang baru, dengan kasih karunia dan anugerah yang baru. Setelah itu yang terakhir, jagalah hatimu. Jaga terus, saudara. Ya, dulu karena dosa hatimu rusak. Lalu sekarang sudah hidupmu menderita. Sekarang sudah diberi hati yang baru. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, dari semua godaan. Saudara, jaga hatimu. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Engkau akan memiliki hidup yang mulia. Yang luar biasa. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ada banyak contoh di Alkitab saudara. Sakius dulu kikir, meres orang. Setelah saudara dijamah oleh Tuhan jadi orang yang murah hati. Jadi berkat saudara. Perempuan Samaria dulu hidupnya penuh dengan percabulan, perzinahan. Oh, waktu ketemu Tuhan dijamah jadi penginjil, penyelamat jiwa. Saudara, Maria Magdalena dulunya hidup penuh dengan penyembahan berhala. Sampai hidupnya ya dirasuk 7 roh jahat. Waktu ketemu Tuhan, oh roh jahat diusir, dilenyapkan, ditairkan, dipulihkan, diperdekakan. Lalu melayani Tuhan. Bahkan menjadi pensupport dana pelayanan. Ya Tuhan Yesus dan murid-muridnya mensupport dengan kekayaannya. Murid-murid, rasul-rasul sudah pada Pentakosta ngalami. Oh, dipulihkan hatinya. Saudara, diperubah, diberi hidup yang baru. Hati yang baru, perkataannya baru. Saudara, pelayannya baru. Dan mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saya mengalami juga. Dulu hidup saya hancur karena jauh dari Tuhan. Tapi setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan beri. Saudara, terima saya waktu saya datang pada Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan tahirkan. Tuhan beri hati yang baru. Saudara, dulu minder, ketakutan. Saudara, rendah diri, diberi iman, diberikan kasih, berikan keyakinan. Api Roh Kudus diurapi dan macam-macam. Bahkan akhirnya dipakai oleh Tuhan. Saya kenal dengan seorang ya jemaat luar biasa, saudara. Satu kali ya dia bisa membawa seluruh keluarganya ibadah bersama-sama. Waktu saya ketemu dengan orang tuanya, saya ngobrol-ngobrol. Kenapa dia bisa datang gereja, mau diajak anaknya, dia cerita. Sejak anaknya datang ke gereja kita, saudara, keluarga Allah, saudara, lalu mengalami perubahan hidup yang luar biasa sekali. Orang tuanya kagum, dulu suka bertengkar dengan saudaranya, sekarang jadi pendamai. Bahkan bukannya mendamaikan kakak adik, tapi mendamaikan orang tuanya kalau bertengkar. Sampai orang tuanya kagum, lalu ayahnya nyuruh istrinya coba ke gereja. Keluarga Allah juga seperti apa? Kenapa anak kita bisa seperti itu? Lalu istrinya ke gereja. Dijamah Tuhan juga, saudara. Lalu ayahnya penasaran, datang juga dijamah Tuhan. Sehingga satu keluarga datang gereja. Terima Tuhan, ikut Tuhan, diselamatkan. Sekeluarga melayani Tuhan.
Satu lagi yang saya buat kagum, saya Jemaat Pelayan Tuhan di Jakarta, ya, cerita bagaimana dia bisa datang juga